Saya jujur aja, pasal penista agama itu harus dibuang. Kalau enggak, Mbak, ini negeri ini akan digaduh agama. Karena begini, terkadang pemikiran orang awam melihat sesuatu yang baru, menurut dia salah, dihakimi penista agama. Segini banyaknya orang. Halo semuanya guys, dari tempat ini saya menyapa kita semuanya. Salam persaudaraan. Nah teman-teman semua, kita sudah melihat video yang singkat tadi. Di bagian depan video ini, paling tidak kita sudah memiliki bayangan. Nah, jika saya boleh bertanya kepada saudara sekalian, apa yang menjadi pandangan saudara, apa yang menjadi pendapat Anda jika seandainya, jadi kita setiap manusia itu boleh berandai-andai, jika seandainya undang-undang penodaan agama atau penistaan agama itu ditiadakan saja, seperti apa yang diungkapkan oleh Habib Ribo atau pandangan Habib Ribo yang mengatakan bahwa alangkah lebih bagus atau mendukung jika undang-undang penistaan agama itu ditiadakan. Nah, jika saya boleh bertanya kepada kita semua, apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi tanggapan kita jika hal ini diterapkan di negara kita di Indonesia? Kita melihat bahwa akhir-akhir ini ada begitu banyak kejadian yang pada notabene-nya masalah agama, dan masalah agama. Bahkan itu sampai di ranah hukum. Bahkan kita melihat bahwa ini menjadi hal yang serius, secara khusus di negara kita ini, masalah tentang agama. Kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Maka dengan demikian, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, ini menjadi sesuatu hal yang harus kita bicarakan, kita sharingkan, dan apa yang menjadi pandangan kita jika undang-undang penodaan atau penistaan agama itu ditiadakan seperti yang diungkapkan oleh Habib Ribo. Sekarang Kemenak Gus Yakut. Kalau orang sudah hatinya kotor, akalnya pendek, apapun itu perkataan orang, sebaik apapun, akan dipandang negatif. Apa sih yang dipermasalahkan oleh ucapannya Gus Yakut? Menteri Agama tidak hendak membandingkan azan dengan suara anjing. Yang pintar sedikit dong, yang cerdas. Anda mau tahu siapa Gus Yakut itu? Gus Yakut itu lahir dari keluarga santri, keluarga kiai besar, dibesarkan dari didikan keagamaan. Dan kalau boleh saya kategorikan, Gus Yakut itu apa? Juga selevel ulama, cuma dia aja nggak mempresikan dia sebagai pendakwah. Namanya kebisingan itu perbuatan buruk, tentunya mengganggu kehidupan kemanusiaan. Tapi saya heran nih, kok orang jadi rame ingin memandang, katanya dulu pertama dibilang Pak Dudung penista agama, padahal Pak Dudung itu juga muslim. Pak Dudung keluarga santri, mungkin lebih muslim daripada mereka yang teriak Pak Dudung itu penista agama. Datang lagi ini sekarang Gus Yakut. Nah, ini kok saya bingung sama orang Islam di Indonesia ini lama-lama. Kok bisa-bisa melebeli Gus Yakut penista agama? Ini apa ini? Yang saya heran Pak, yang teriak-teriak penista agama yang nggak tahu agama semuanya. Saya yakin kan semua nggak ada yang tahu agama. Kemarin terjadi ada demo. Jujur aja, saya menduga itu demo. Demo itu juga dibayar. Berarti ada yang mengkoordinir. Kalau ada yang mengkoordinir, berarti ada sutradaranya. Kalau ada sutradaranya, berarti ada bohirnya. Hentikanlah ini semuanya. Janganlah Anda buat gaduh ini NKRI. Saya akan bela Gus Yakut. Dia berkata benar. Ini cuma hanya apa? Ini orang hanya ingin mengalihkan isu yang lebih utama yang dibawa oleh Gus Yakut tentang maraknya toa, terkesan membuat bising. Dan itu pun juga dilarang di agama.
Dalam surat Al-Asraf itu sudah dikatakan, janganlah Anda mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Negeri apa ini kalau begini terus? Nggak selesai-selesai. Yang waras lah. Masa seorang Gus Yakut yang begitu Islamnya kuatnya, kemampuan keilmuannya, dituduh penista agama. Tujuan utama Gus Yakut itu tentang perihal azan yang menggunakan toha, bukan melarang azannya. Nggak gila dong Gus Yakut, masa menolak azan? Nah ini kadang-kadang sok pendekar-pendekar agama ini berlebihan. Malah terjadi saya lihat ada gerombolan orang sampai sudah demo ngata-ngatain Pak Dudung. Seperti Pak Dudung tuh orang murtad, orang fasik kok dituduh penista agama. Saya tahu ini siapa orang-orang yang bergerak ini, saya tahu. Kalau boleh saya bisa menduga itu apa? Ya mereka lah gerombolan-gerombolan yang ingin memanfaatkan agama. Siapa yang bisa dimanfaatkan agama? Gerakan-gerakan Islam yang sok paling Islam. Yang sok ini, siapa mereka? Bisa menduga saya, gerakan HTI dan PKS. Ada lagi nih juga perempuan-perempuan pakai jilbab, tapi maaf ya, perilakunya mungkin lebih rendah lah dari. Kenapa saya bilang begitu? Menginjek-injek foto orang dengan gaya maaf, menunjuk begini. Ini Anda pakai jilbab loh. Semua orang mau teriak sok paling Islami. Padahal nggak ada yang Islami. Sampai ada wakil-wakil dari partai juga bicara. Anda ini tokoh partai, jangan dijadikan pansus lah begini. Dijadikan apa? Mau cari pansus untuk cari supaya kesannya pendekar. Tapi Anda dengan cara yang batil. Maksud saya begini loh, jangan setiap ada masalah, yang masalah itu biasa, karena berkaitan dengan Islam, dengan agama, semua bersuara. Saya melihat kok dari beberapa partai juga malah ada tokoh-tokoh agama. Lah, yang kegaduhan itu urus siapa yang buat gaduh? Lah, kalau kebenaran dicek. Perkataan Gus Yakut itu benar apa enggak? Kalau salah, diadilin dengan argumen. Gus Yakut bicara tentang toa, kok diplesetkannya ke anjingnya? Padahal juga Gus Yakut mengutip anjing itu hanya ingin mengutip suara gaduh. Dulu saya tuh melihat takbir itu indah. Takbir itu kata-kata yang bagus. Allahu Akbar. Tapi bisa aja jadi suatu perbuatan yang dilakukan apa? Dengan cara hina. Yang akhirnya apa? Orang itu melihat takbir itu jadi nggak bagus, sampai ada plesetan takbir. Salah, bukan orang berplesetan. Karena apa? Takbir dimanfaatkan untuk orang-orang menyalurkan ambisi setannya, ambisi politiknya. Dia jual nih takbir dengan teriakan yel-yel Allahu Akbar. Kalau ada orang mengkritik takbir itu bukan orang benci takbirnya, tapi benci kepada siapa yang membawa takbir itu. Begitupun juga adzan. Adzannya itu indah, tapi kalau disampaikannya dengan cara di luar aturan Islam, dengan menggunakan toa, yang toa itu sendiri dilarang di waktu pagi dan petang, akhirnya apa? Orang yang mendengar itu bukan lagi indah. Jadi Gus Yakut mengambil juga di situ ada anjing, bukan kaitannya dengan azannya, kaitannya dengan keonaran, kebisingan itu. Yang cerdaslah semuanya. Setiap orang membawa kebenaran pasti membawa terjadi kegaduhan. Semua Rasul itu menciptakan kegaduhan. Kenapa? Semua Rasul melawan kebatilan. Kenapa Anda gaduh? Wong ini nggak salah kok. Jadi jangan sekali-sekali dilihat kegaduhannya. Kalau Anda melihat kegaduhan, manusia yang paling gagal di dunia adalah Rasulullah. Dari lahir sudah membuat gaduh, gonjang-ganjing daerah Rasul. Kenapa? Nabi membawa kebenaran. Berapa kali Nabi peperangan? Apa terus Anda mau salahkan? Mungkin kalau Nabi pada saat itu ada, Anda mungkin pada saat itu ada, Anda akan menyalahkan Nabi. Kenapa? Nabi membuat gaduh. Loh, Nabi membuat gaduh bukan membuat gaduh. Yang membuat gaduh itu orang lain. Gus Yakut tidak membuat gaduh. Yang membuat gaduh itu orang lain. Nabi itu membawa kebenaran. Orang lain nggak terima membuat gaduh. Sampai banyak berapa kali perang. Kok bisa-bisa ada orang dari partai mengatakan buat gaduh? Lah, kapan mau negeri ini beres kalau ngikutin orang-orang bodoh ini semuanya? Saya juga heran nih orang-orang yang katanya membela pemerintah. Tapi kok justru Anda orang-orang partai itu yang sok bijaksana, sok alim, mengeritikin Gus Yakut katanya membuat gaduh semua, katanya nggak sopan, menyandingkan. Anda berarti nggak cerdas. Justru Anda yang mengandil terhadap gaduh yang ada terjadi di negeri ini. Anda komporin, harusnya seorang politikus yang cerdas, yang wawasannya tinggi, mementingkan NKRI, juga ulama-ulama yang sok kritik Gus Yakut, harusnya Anda menenangkan. Ini urusan pepesan kosong. Yang bener lah berpikir untuk negara. Saya akan bersama Gus Yakut, saya akan bela. Itu tadi sampai ada perempuan kayak jilbab, injek-injek. Itu apa?
perempuan jilbab. Sedih saya lihat Islam begini. Ini Anda pakaian jilbab, rapi, Anda nginjek-injek muka orang. Ini ciptaan Tuhan, apa ini akhlak Islam? Ini negeri ini sudah bahaya. Saya jujur aja, pasal penista agama itu harus dibuat. Kalau enggak ya Mbak, ini negeri ini terus akan digaduh agama. Karena begini, terkadang pemikiran orang awam melihat sesuatu yang baru, menurut dia salah, dihakimi penista agama. Lah besok orang bisa saling lapor. Lapor sini, lapor sini. Lapor sini, lapor sini. Nanti yang laporan nggak diproses, dibilang pemerintah nggak berpihak. Ini akan terjadi konflik sekarang. Dan bukan mustahil. Kalau ini terjadi, negeri ini bisa perang agama lagi. Jujur aja. Agenda busuk ini sedang jalan sekarang oleh pengusung agama. Siapa? Ya kalau nggak EPI, HTI, bisa juga PKS. Berbau yang berbau agama lah. Ini mengambil manfaat. Lah, ini jangan sampai terjadi. Sekarang sudah terjadi penista agama. Bayangkan aja, seorang Gus Yakut yang boleh dikatakan dia itu ulama dari keluarga kiai besar, familinya kiai besar, kok bisa dilabeli penista agama? Yang saya lucu-lucu itu lagi apa? Ada ketua partai kek, ada juga tokoh agama kek. Nggak salah Gus Yakut bagi saya. Orang yang menyalahkan Gus Yakut berarti apa? Akalnya cetek. Kalau Anda bilang buat gaduh, ya jangan Gus Yakutnya. Dan saya yakin suatu saat saya mungkin juga akan dipolisikan. Sebenar apapun saya, kebaikan saya segunung, ada satu saya salah, nanti yang teman-teman saya ini semuanya, yang mereka mendukung semua, sok asik ini, apalagi yang tidak mendukung, besok nanti saya ada kasus masalah di kepolisian, ini semua bersuara, Zen begini, Zen begini, Zen, semua keluar kayak orang arif, kayak pengamat hebat, kayak utusan Tuhan, Zen salah, Zen salah, Zen salah. Ini terjadi sekarang terhadap Gus Yakut. Penyerangan Anda terhadap Gus Yakut, mengkritikan, itu Anda memberi pupuk kepada kelompok-kelompok adun. Akhirnya apa? Mereka turun. Mereka perempuan-perempuan berjilbab injek-injek. Terjadi di Sumatera, membuat spanduk banyak. Ini kok Islam begini sih, saya lihat. Manusia itu ciptaan Tuhan. Sampai dibikin mukanya kayak apa? Terus diinjek-injek. Ini bukan Islam. Anda murtad semuanya. Si Gus Nur nih, kalau bagi saya itu kelompok batil lah. Dia malah membuat penghinaan kan. Dia membuat suatu kesan kayak di YouTube-nya, dia menirukan apa? Allahu Akbar dengan menyebut seperti suara anjing. Ini dia kan seorang yang ngaku katanya Islam. Kalau orang membuat anekdot tuh, kalau orang yang bukan Islam apa? Ini Anda malah sudah kurang ajar. Membuat suara ingin melecehkan Gus Yakut dengan cara apa? Memainkan dia azan, setelah azan dia guguk. Ini yang bermasalah. Sok Islami tapi ada maksud batil. Harus kita lawan yang begini nih. Justru dia ingin menciptakan apa ya? Bukan niat baik di negeri ini. Dia ingin mengadu domba sesama Muslim, itu aja. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh kelompok-kelompok batil yang mendompleng agama. Yang sebetulnya apa? Teriakan mereka atas nama agama itu semua itu bohong. Mereka ada maksud batil, ada maksud busuk. Ditinggal sendiri Gus Yakut. Seperti manusia terkutuk. Seperti manusia bukan muslim. Logikanya kemana? Janganlah jaga negeri ini. Jangan terus diorong-rong. Jangan ini terus dikembangkan. Negeri ini jadi habis. Bosen saya. Ganti agama ini. Ini akibat penista agama. Saya mintalah pemerintah, coba evaluasi lah itu. Ini bahaya. Terkadang yang nuduh-nuduh penista agama justru dia yang salah. Cuma kadang-kadang orang benar itu suaranya kecil. Contohnya sekarang Gus Yakut. Dia membela apapun, dia seorang. Diserang segini banyaknya orang. Saya minta kemana ini PBNU? Kok diem aja? Mau dibawa kemana nih negeri ini? Bisa jadi yang kecil ini menang loh besok. Kalau Anda tidak bersatu. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi jagalah Gus Yakut. Saya minta Gus Yakut teruskan tuh konsep Anda. Saya minta kepada juga pemerintah Jokowi. Jangan dengar nih suara-suara mereka yang di belakang ini. Mau menuntut supaya Gus Yakut dipecat. Enak aja.